Yes. Halo. Hmm. Halo, saya Rai Edisi Ombing, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi 1 program studi manajemen. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang bagaimana sih cara membuat eh, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo disesuaikan. Sebelum kita memulai membuatnya, ada baiknya kita memahami dulu analisis transaksi. Di sini saya sudah buat seperti di harta ini kan, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta yang terdapat pada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Utang, utang usaha, utang bank. Nah, modal. Apa saja di dalam modal? Modal, prive. Prive ini seperti kayak kebutuhan pribadi. Pendapatan, pendapatan jasa, pendapatan hasil perusahaan gitu. Beban. Beban itu terdapat pada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, dan beban telepon. Nah, di sini saya sudah buat tabel seperti akun ini harta, akun harta, akun utang, modal, pendapatan, beban. Jika harta bertambah maka di debit. Jika harta bertambah maka di debit. Jika harta berkurang maka di kredit. Harta saldo di debit. Utang jika bertambah maka di kredit. Jika berkurang maka di debit. Saldonya di kredit. Modal jika bertambah di kredit. Jika berkurang di debit, maka saldonya di kredit. Pendapatan jika bertambah maka di transaksinya di kredit. Jika berkurang maka di debit. Maka saldonya di kredit. Beban jika bertambah debit, jika berkurang kredit, dan saldonya debit. Nah, biar lebih gampang dan simpel kita pahamin, saya sudah singkat di sini seperti nama akun H, U, M, P, B, di mana H itu harta, di mana U itu hutang, di mana M itu modal, di mana P itu pendapatan, di mana B itu beban. Dan di sini sudah terlihat kan teman-teman ada tambah kurang. Jadi ini debit kredit. Oke, kita lanjut ke pertama-tama sebelum kita membuat dalam akuntansi ini, sebelum kita membuat jurnal ataupun neraca saldo, kita pertama-tama membuat jurnal umum. Nah, sebelum membuat jurnal umum, kita pahami dulu soalnya ini. Ini soal perusahaan Lima ini merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Di sini kita lihat dalam transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini kan jurnal umum. Nah, di sini kita pertama membuat jurnal umum. Nah, di sini saya buat di sini kas. Kas di debit sebesar 347.700.000 rupiah.
Sedangkan modal awal saya tulis di kredit sebesar 347.700.000 rupiah. Kenapa ini bisa terjadi? Di sini di soalnya kan di pertanggal 1 di dalam transaksi September, pertanggal 1 September terdapat di sini modal awal sebesar 347.700.000 rupiah. Nah, jika modal awal 347 juta rupiah ini kan kas, maka kasnya bertambah, maka kas di dalam perusahaan itu akan bertambah modal modal maka modal bertambah juga. Nah, di sini kan tadi kan kas. Kas itu kan harta. Jika harta bertambah, maka di debit. Nah, maka kita tuliskan di sini kas bertambah di debit sebesar 347.700.000 rupiah. Nah, modal awal kenapa di kredit? Nah, di sini kan modal awal. Modal awal ini modal jika modal kita bertambah, maka di kredit. Nah, kita memasukkan uang ke dalam perusahaan itu, Limain memasukkan uang ke dalam perusahaan itu, ke dalam perusahaan Limain, nah itu bertambah. Otomatis kan perusahaan itu memiliki uang tambahan. Maka ditulis di kredit. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya. Masih pertanggal 1. Membayar uang sewa ruang sebesar 15 juta rupiah. Nah, membayar uang sewa berarti beban sewa. Uang sewa berarti kan beban sewa. Nah, di sini saya tulis beban sewa di debit 15 sebesar 15 juta dan kasnya di kredit 15 juta. Kenapa? Karena kan di sini ditanya tadi membayar uang sewa berarti beban sewa. Nih, di sini beban sewa bertambah, beban kita perusahaan ini bertambah, maka jika bertambah maka kita tulis di debit. Nah, berarti kenapa di sini kas? Nah, karena kan secara tunai di sini, secara ya istilah ini tidak dijelaskan secara kredit, maka kas kita berkurang. Jika kas ini kan harta, jika harta berkurang, maka kita tuliskan di kredit. Nah, itu kan di kredit sebesar 15 juta rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya, pertanggal 5 September, membeli perlengkapan kantor. Membeli perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantor bertambah. Nah, jika perlengkapan, di sini tadi kan saya di analisis transaksi kan perlengkapan itu harta. Maka jika harta bertambah, berarti kita tulis di debit. Nah, di sini tadi kan membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, tadi kan kita tulis di debit ini perlengkapan kantor. Nah, secara kredit, kenapa? Berarti kalau secara kredit kan kita memiliki utang, berarti masih berutang sama eh, pihak yang menyediakan perlengkapan ini. Maka kita buat di sini utang usaha. Nah, jika utang usaha bertambah, di sini kan berarti kita memiliki utang tambah, berarti kita mempunyai utang. Beban apa? Utang usaha bertambah. Makanya utang bertambah. Jika utang bertambah, maka kita tuliskan di kredit. Di sini kan di kredit. Jadi kita tuliskan di sini perlengkapan kantor di debit sebesar 10.500.000, utang usahanya di kredit 10.500.000 rupiah. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya pertanggal 6 September. Membeli peralatan komputer secara tunai. Membeli berarti peralatan komputer, berarti barang kita bertambah, harta kita. Misalnya peralatan ini bertambah ke perusahaan. Nah, jika bertambah, di sini tadi harta itu termasuk pada peralatan. Jika peralatan ini bertambah, berarti jika harta bertambah kita tuliskan di kredit. Sorry, di debit. Di debit berarti kita tulis di jurnal umumnya
dengan keterangan atau nama akun, peralatan komputer di debit sebesar 26.500.000 rupiah. Nah, kenapa di sini kas? Kan di sini dijelaskan jelas-jelas secara tunai. Berarti kenapa dikredit? Ah, jadi berarti kan di sini tunai. Tunai itu kan kas. Berarti kas ini berkurang. Harta kita berkurang dong. Berarti kita tuliskan di kredit. Nah, gitu. Jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 26.500.000 rupiah. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya masih di pertanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta rupiah yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Menerima jasa terjemah, menerima berarti pendapatan jasa, kan berarti menerima apa, menerima jasa berarti di sini kita pendapatan jasa, tapi di sini kenapa kita piutang usaha, berarti harta kita bertambah ini sebenarnya, cuman kenapa di sini saya buat piutang usaha, piutang usaha di debit sebesar 25 juta rupiah, sedangkan pendapatan jasa di kredit 25 juta rupiah. Nah, di sini kan dijelaskan menerima jasa terjemah, menerima jasa. Kita kita menerima, tetapi duitnya belum kita terima secara langsung. Dia akan membayarnya di 5 hari kemudian. Maka itu namanya piutang usaha. Nah, di sini kan piutang itu harta, termasuk pada harta. Berarti kalau harta kita bertambah, maka kita tulis di debit. Di debit. Nah, sini kan piutang usaha di debit 25 juta, pendapatan jasa bertambah, otomatis bertambah dong pendapatan kita. Nah, di sini pendapatan kita bertambah, maka dikredit. Nah, gitu. Bertambah, otomatis pendapatan kita bertambah sebesar 25 juta rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya per tanggal 11 September. Ini sama kayak yang per tanggal 6 September. Tinggal cuman jumlah transaksinya aja. Nah, menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Nah, seperti tanggal 11 tadi, kita buat aja piutang usaha debit 30 juta rupiah, pendapatan jasa di kredit 30 juta rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya masih di pertanggal 11 September. Nah, di sini dijelaskan menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September. Ingat, tanggal 6 September tadi berapa? 25 juta. Menerima jasa terjemah pelunasan kan. Di sini saya buat kas. Kenapa? Berarti kan duit kita bertambah dong dikasih menerima pelunasan. Jadi kan kas. Berarti harta kita bertambah dong. Jadi jika harta bertambah maka di debit. Nah, di sini saya tulis kas sebesar 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena kan di sini piutang usaha di tanggal 6 September tadi kan 25 juta. Jadi ya otomatis yang masuk ke kita juga 25 juta. Karena yang dijanjikan pada hari itu 25 juta. Jadi harus dibayar juga 25 juta. Piutang usahanya dikredit karena kan berkurang. Udah nggak ada lagi piutang usaha, maka dia berkurang piutang. Berarti harta berkurang, maka dikredit. Nah, oke. Piutang usahanya berkurang, maka dikredit. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya pertanggal 15. Pertanggal 15 ya betul. Pertanggal 15 menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Pendapatan jasa. Ini gampang. Pendapatan jasa bertambah. Pendapatan jasa berarti kan ini sini 20 juta secara tunai, berarti kas kita bertambah kan secara tunai dijelaskan, berarti keterangan atau nama akunnya kita buat kas bertambah di debit sebesar 20 juta rupiah, sedangkan pendapatan jasa bertambah juga, pendapatan jasa bertambah juga, maka
pendapatan kita di kredit, kita tulis di kredit kas 20 juta di debit, pendapatan jasa 20 juta di kredit. Lanjut transaksi berikutnya pertanggal 18. Menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 11 September. 11 September ingat tadi ya. Sama kayak soal per tanggal 15. Per tanggal 18 tadi ya. Per tanggal 11 yang kedua. Oke. Lanjut kita tulis saja. Kas bertambah sebesar 30 juta rupiah piutang usaha, maka berkurang. Piutang apa tadi? Harta. Maka harta jika berkurang, maka dikredit. Oke. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya per tanggal 19 September. Nah, di sini mengambil 7.500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Tadi apa itu keperluan pribadi? Berarti pribe, berarti di sini kita tulis pribe bertambah. Pribe di sini kan modal kan, berarti pribe bertambah. Berarti kalau modal bertambah maka sorry. Kalau modal ini berkurang, sorry ya. Karena kan pribe ini kepentingan pribadi berarti berkurang. Maka harus di mana tadi ya? Oke. Pribe berkurang maka dikredit. Jadi kan pribe berkurang maka dikredit. Berarti kan di sini harta kita yang berkurang karena kan secara diambilnya uang kas. Uang kas jika uang kas berkurang maka dikredit. Harta kan tadi harta dikredit. Oke. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya per tanggal 20. Tanggal 20. Melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk membeli perlengkapan kantor. Melunasi hutang. Ingat tadi yang dikredit apa? Perlengkapan kantor di pertanggal 5 September. Maka kita tuliskan di sini melunasi hutang. Berarti hutang usahanya berkurang. Hutang usaha berkurang ya dong. Jika utang usaha berkurang, mana tadi utang? Utang usaha berkurang, maka di debit. Nah, oke. Kan berkurang dong utangnya karena udah dibayarin. Berarti duit kita, kas kita mana di debit tadi kan, maka duit harta kita berkurang. Kan utang usaha berkurang di debit, harta kita berkurang di kredit. Maka kita tuliskan di sini utang usaha di debit sebesar 10.500.000 rupiah dan kas 10.500.000 rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta rupiah secara tunai. Menerima pendapatan jasa maka di sini pendapatan bertambah. Mana tadi? Pendapatan, maka pendapatan kita bertambah. Kas kita juga bertambah. Jika kas harta kita bertambah, dan dibilang sini secara tunai, maka harta kita juga ikut bertambah. Maka di debit harta kas itu di debit sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan pendapatan jasanya juga ikut bertambah. Di sini jika bertambah pendapatan jasa itu dikredit, maka hasilnya 25 juta rupiah juga. Oke, lanjut. Transaksi ke tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Nah, beban gaji masuk ke beban gaji. Nah, di sini beban gaji bertambah maka dan kasnya berkurang karena kan duit harus kita bayarkan kepada pekerja. Nah, jadi di sini jika beban gaji bertambah maka kita tulis
di debit ini ya. Ini oke. Maka harta otomatis berkurang dong. Jadi kita tulis di kredit. Maka beban. Maka kalau kita tuliskan nama akun atau keterangannya beban gaji di debit sebesar 4 juta ribu rupiah dan kas di kredit 4 juta ribu rupiah. Lanjut ke transaksi berikutnya. Per tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.805.000 rupiah. Ini apa? Termasuk apa? Otomatis beban biaya listrik, beban listrik dan air. Maka kita tuliskan nama transaksinya beban listrik dan air debit 2.850.000 rupiah, kas 2.850.000 rupiah. Kenapa di debit? Ya kan beban kita bertambah dong. Di sini tadi apa? Jika beban kita bertambah, debit dong. Harta kita berkurang, kredit. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya. Per tanggal 30 September. Membayar biaya telepon sebesar 525.000 rupiah. Biaya telepon ini apa? Termasuk apa? Beban beban juga kan? Berarti beban kita bertambah dong. Berarti kita tulis dalam keterangan atau nama akun beban telepon masuk ke debit 525.000 rupiah, sedangkan kasnya maka otomatis berkurang di kredit 525.000 rupiah. Oke, maka jika kita hasilkan di debit dan di kredit harus sama-sama hasilnya, tidak boleh beda. Oke, nah begitulah kira-kira kalau untuk membuat jurnal umum. Next, lanjut kita membuat buku besarnya. Buku besarnya ini gampang sih. Kita tinggal cuman menyamakan saja di mana yang di kredit, mana yang di debit, mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, seperti ini. Seperti yang saya buat ini, kas. Cari kas mana saja yang ada di kas. Misalnya ini kas, 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 kas. Nah, kita kumpulkan mereka. Misalnya gini, kas yang sebelah kiri ini debit ya. Yang sedangkan sebelah kanan ini kredit. Nah, ini tinggal kita kumpulkan aja. Misalnya mana yang misalnya segini. Kas sebesar 347.700.000 rupiah di debit. Ya udah, kita masukkan ke sini. Nah, begitu seterusnya sama di kredit. Nah, jumlahnya kita jumlahkan. Oke, segini hasilnya. Ini memang tidak sama karena beda. Nah, oke. Nah, ini hasilnya, ini hasilnya. Oke, udah lanjut ke modal awal, beban sewa, utang usaha begitu juga. Mana yang di kredit, mana yang di debit, pisahkan. Nah, buat pemisahan orang itu, misalnya gitu. Oke, nah kalau untuk buku besar menurut saya sih gampang ya. Nah, oke, lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo, bagaimana sih pembuatan neraca saldo ini? Nah, kalau untuk neraca saldo dari buku besar ini, hmm, gini, gini loh. Kita simpel aja. Kita buat dulu table nomor akun debit kredit. Untuk kita ginikan aja. Kas ini tadi di debit jumlahnya berapa? 447.700.000 rupiah. Sedangkan di kredit 66.875.000 rupiah. Tinggal kita kurangkan. Nah, mana hasil sisanya? Misalnya sisanya otomatis di debit dong karena lebih besar kan. Misalnya 447.700.000 rupiah dikurang 66.875.000, maka hasilnya 380.825.000 rupiah di debit. Kenapa di debit? Ya karena di sini jelas-jelas sisanya di debit. Sisanya di debit. Oke, lanjut ke modal. Ke modal 347.700.000 rupiah. Nah,
Kita tengok di sini modal berapa. Kan di sini nggak ada di debit. Berarti ngapain kita kurangkan? Karena cuman ada di kredit. Ya udah kita langsung tuliskan aja. Jadi nggak usah pusing-pusing, langsung kita tuliskan di kredit. Lanjut ke beban sewa 15 juta ribu rupiah di debit. Nah, di sini juga beban sewa kan cuma ada di debit 15 juta ribu rupiah. Udah, kita tuliskan aja langsung. Nah, lanjut ke perlengkapan kantor sebesar 10 juta 500 ribu rupiah di debit. Perlengkapan kantor kita tengok lagi di buku besarnya. Perlengkapan kantor, ini ya, sorry, ini saya langkah lupa kemarin, jadi terletak di bawah. Ini sebesar 10 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan di kreditnya tidak ada, maka kita tulis otomatis di debit. Oke, utang usaha kenapa kosong? Utang usaha kenapa kosong? Ya, kita lihat lagi, balik lagi ke buku besarnya, utang usaha. Di debit 10 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan di kredit sama juga 10 juta 500 ribu rupiah. Ya udah, kita kurangkan berarti kosong dong. Jadi ya udah, nggak ada yang harus kita isi, kasih kosong aja. Nah, lanjut ke peralatan komputer di debit sebesar 26.500.000 rupiah. Nah, kita tengok ke buku besarnya, perlengkapan kantor. Sorry, ini peralatan komputer ya. 26 juta cuman 26.500.000 rupiah cuman ada di debit, sedangkan di kredit tidak ada. Jadi kita tuliskan di debit. Lanjut ke piutang usaha kosong juga. Piutang usaha nih, udah jumlahnya 55.500.000 rupiah di debit, di kredit juga sama 5 juta rupiah. Jadi kita kurangkan, kan hasilnya nol, jadi kosong. Jadi udah kita kosongkan aja. Lanjut ke pendapatan jasa, di kredit 100 juta. Nah, di sini kan pendapatan jasa cuman ada di kredit. Ya udah kita jumlahkan dan hasilnya cuman ada di kredit 100 juta ribu rupiah. Ya udah kita tuliskan di kredit. Lanjut ke prive, sama juga ke prive berapa cuman ada di debit. Ya udah kita tuliskan di debit. Lanjut ke beban gaji cuman ada di debit. Di sini juga cuman ada di debit. Oke, lanjut ke beban gaji sama beban gaji udah ya. Beban listrik dan air dan telepon di debit juga. Di sini juga beban listrik dan air di debit, beban telepon juga di debit. Oke. Nah, saya kira kalau untuk neraca saldo lumayan gampang. Oke, lanjut ke pembuatan jurnal penyesuaian. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan jurnal penyesuaian, kita ada soal juga. Di sini kita data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. Nah, poin A di sini ditanyakan peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta ribu rupiah. Yang terpakai, lihat di sini yang terpakai, berarti 24 juta ribu rupiah. Nah, sedangkan di sini kan peralatan komputer di sini kan 26. Jadi kita tidak bisa kurangkan. Jadi tetap mana dari peralatan 26.500.000 rupiah. Jadi kita fokus ke sini. Jadi jangan sampai terjebak dengan soal ini. Nah, di sini dibilang yang terpakai saja, yang terpakai. Jadi ya udah kita tuliskan aja beban peralatan komputer. Ini kan peralatan komputer yang terpakai, berarti bebannya dong. Beban peralatan komputer sebesar 24 juta ribu rupiah. Jika tuliskan aja di debit 2 juta rupiah. Peralatan komputernya. Makanya peralatan komputer hartanya berkurang maka di kredit. Kan beban tadi di sini berapa? Apa sih? Beban tadi kan beban peralatan. Jika beban itu masuk ke bertambah dong kan, jadi 24.500.000 rupiah harta berkurang. Oke, lanjut ke poin B. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Ditetapkan beban, berarti kan di sini ditetapkan penyusutan, berarti beban penyusutan peralatan dong. Beban penyusutan peralatan. Jika Kenapa hasilnya di debit 2.400.000?
Sedangkan di sini peralatan Rp26.500.000. Nah, kita fokus ke poin A-nya yang terpakai. Jangan ke neraca saldo yang ada di sini. Yang kita dianjurkan untuk yang terpakai saja 24 juta rupiah. Jika dikalikan dengan 10% dikusutkan, jika dikusutkan ke 10%, maka hasilnya sebesar Rp2.400.000. Akumulasi penyusutan peralatannya Rp2.400.000 di debit dan di kredit. Oke, lanjut ke poin C. Membeli perlengkapan seharga Rp10.500.000 tetapi dicatat sebesar Rp1.500.000. Berarti membeli peralatan, berarti yang hilang dong. Tetapi dicatat sebesar 1 juta. Berarti yang hilang 9 juta. Maka ya udah, yang hilang di sini 9 juta. 9 jutanya mana gitu dong? Membeli perlengkapan 10.500.000. Berarti di sini kita buat perlengkapan kantor yang hilang sebesar di 9 juta. Nah, kasnya berarti kan berkurang dong. Kan beban itu kalau yang hilang itu berarti 9 juta di 9 juta ribu rupiah, maka kasnya berkurang, masuk ke kredit Rp9 juta. Masuk ke juga ini ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500. Nah, ada beban telepon, masukkan aja ke debit beban telepon Rp500.000 bertambahkan utang beban telepon berkurang. Jadi sebesar Rp500.000. Jadi kita jumlahkan debit, maka hasilnya sebesar Rp35.900.000 dan di kredit juga Rp35.900.000. Oke, lanjut ke pembuatan neraca saldo disesuaikan. Nah, kalau untuk neraca saldo disesuaikan, kita buatkan tabel seperti ini: neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan nama akun. Oke, udah gini. Nah, di sini kenapa langsung saya masuk ke neraca saldo? Nah, biar lebih gampang dan tidak capek, masukkan neraca saldo ke sini. Nah, lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya, oke. Nah, tadi ya. Oke, ini. Yang di jurnal penyesuaiannya, di mana nama akun yang sama, kita naikkan saja seperti yang di sini. Yang di jurnal penyesuaian kan ada peralatan komputer. Nah, saya peralatan komputernya sebesar Rp24.100.000 di kredit dong. Nah, tinggal 24 juta. Ini nih jurnal penyesuaian di kredit. Jurnal penyesuaian kita naikkan aja. Jadi jangan dua penulisan lagi nama akun. Oke. 24 juta. Nah, begitu juga seterusnya dengan kas, ada yang sama yang di neraca saldo. Nah, tinggal kita naikkan aja mana yang sama, kita letakkan sesuai dengan di mana terletak di kredit atau debit. Misalnya kayak ini kredit, di cashnya debit. Nah, jika tidak ada, misalnya yang ini yang tidak ada beban peralatan, beban penyusutan, akumulasi peralatan, beban perlengkapan, kita letakkan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, oke, sesuaikan. Jika di sini kosong dong neraca saldo sebab nggak ada. Jadi dengan penyesuaiannya sesuaikan juga di mana terletak debit atau kredit. Nah, oke. Nah, karena gitu kan sudah kita gabungkan. Nah, sekarang kita fokus ke neraca saldo disesuaikan, membuat neraca saldo. Nah, di sini kan neraca saldo Rp380.825.000 kasnya. Sedangkan jurnalnya kasnya ada 9 juta, cuman di kredit. Maka kita kurangkan. Oke. Jika ketemu senyawa dengan senyawa, jika ketemu yang berlawanan maka dikurangkan, jika ketemu yang senyawa maka ditambahkan. Seperti ini kan Rp380.825.000 di debit, kita kurangkan 9 juta, maka hasilnya 371.825.000 di debit. Oke, lanjut ke modal.
Nah, di sini kan di kredit neraca saldo, di jurnal penyusuannya kosong. Ya udah, kita tuliskan aja di kredit. Tinggal di kredit sebesar 347.700.000 rupiah. Lanjut beban sewa, cuma ada di debit 15 juta. Di jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka kita tuliskan di debit. Di debit saja di neraca saldonya. Lanjut ke perlengkapan kantor, hanya ada di neraca saldo ada di debit sebesar 10.500.000, sedangkan jurnal penyesuaiannya kosong, maka kita tuliskan di debit juga di neraca saldo disesuaikannya. Lanjut, utang usaha kosong, 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 maka kita kosongkan juga di neraca saldo disesuaikan. Lanjut ke peralatan komputer, neraca saldonya ada di debit sebesar 26.500.000 rupiah di debit. Sedangkan jurnal penyesuaiannya ada di kredit 24 juta ribu rupiah, maka kita kurangkan, maka hasilnya di debit. Kan sisanya ada di debit. Berarti kita tulis di neraca saldo disesuaikan di debit 2.500.000 rupiah. Lanjut piutang usaha di neraca saldo kosong, jurnal penyesuaiannya juga kosong, maka kita tuliskan neraca saldo disesuaikan kosong juga. Pendapatan jasa di neraca saldo cuma ada di kredit, sedangkan jurnal penyesuaiannya kosong. Maka kita tuliskan aja di neraca saldonya di kredit, ya udah di kredit aja masuk. Prive di debit juga, di neraca saldo cuma di debit, jurnal pensiunnya kosong, maka kita tuliskan di debit di neraca saldo disesuaikan. Sama juga seperti beban gaji dan beban listrik. Nah, sama beban listrik dan air. Nah, lanjut ke beban telepon. Neraca saldo di debit. Neraca saldo di debit ada sebesar 525.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya di debit juga sebesar 500.000 rupiah. Maka kita jumlahkan karena ini senyawa debit sama dengan debit. Jika tadi berlawanan, maka kita kurangkan. Oke. Nah, jadi hasilnya di debit neraca saldo disesuaikan di debit sebesar 1.025.000 rupiah. Oke, lanjut ke beban peralatan komputer, hanya ada di neraca saldo kosong, hanya ada di jurnal penyesuaian sebesar 24 juta ribu rupiah, maka kita tuliskan di debit neraca saldonya di neraca saldo disesuaikannya sebesar 24 juta ribu rupiah. Beban penyesuaian peralatan juga cuman ada di jurnal penyesuaian di debit, maka kita tuliskan neraca saldo disesuaikan di debit sebesar 2.400.000 rupiah. Akumulasi penyusutan cuma ada di jurnal penyesuaian di kredit, terdapat di kredit, maka di neraca saldo disesuaikan kita tuliskan di kredit 2.400.000 rupiah. Lanjut ke beban perlengkapan kantor cuma ada di jurnal penyesuaian, terdapat di debit sebesar 9 juta ribu rupiah, maka di neraca saldo disesuaikan kita tuliskan di debit juga sebesar 9 juta ribu rupiah. Utang beban telepon cuma ada jurnal penyesuaian, terdapat di kredit, maka di neraca saldo juga disesuaikan kita tulis dalam kredit. Oke. Nah, jadi jika kita jumlahkan total neraca saldo disesuaikan harus sama dengan debit dan kredit sebesar 450.600.000 rupiah. Boleh teman-teman semuanya kita hitung masing-masing, siapa tahu ada yang kurang dengan yang saya hitung. Begitulah kira-kira untuk pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo disesuaikan. Dan masih banyak lagi di bawahnya, cuman tugas yang kami dapat cuman hanya ini. Nah, semoga apa yang saya terangkan teman-teman dapat memahaminya. Jika ada salah kata dari selama saya mengucapkan presentasi ini, membahas presentasi ini, mohon maaf. Terima kasih.